Ke informasi selanjutnya, pemirsa, petugas menerapkan sistem kontraflow untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat libur panjang Isra Miraj dan Imlek. Berikut jadwal kontraflow di jalur Jakarta Cikampek dan juga Ciawi. Sejak tanggal 25 hingga 27 Januari 2025 menuju ke arah Cikampek berlaku kontraflow dari kilometer 45 hingga kilometer 70. Berlaku pada pukul 6 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Sementara untuk arah sebaliknya ke arah Jakarta, kontraflow berlaku dari tanggal 28 hingga 30 Januari sejak pukul 2 siang hingga 12 malam. Kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Untuk tol Jakarta Ciawi Bogor ke arah Ciawi berlaku kontraflow dari tanggal 25 Januari hingga 1 Februari 2025. Dimulai dari kilometer 44 hingga kilometer 66 dari pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Sementara dari Ciawi menuju ke Jakarta berlaku kontraflow dari tanggal 26 Januari hingga 2 Februari 2025 dimulai dari kilometer 21 hingga kilometer 8. Kontraflow berlaku dari pukul 12 hingga 5 sore. Pemirsa, puncak arus lalu lintas libur Isra Miraj dan Imlek 2025 diprediksi terjadi hari ini. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Rabu 29 Januari mendatang. Lalu apa saja antisipasi yang dilakukan Korps Lalu Lintas Polri untuk mengurai kepadatan lalu lintas selama libur panjang? Sudah bergabung bersama kami Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin yang sedang berada di Command Center kilometer 29 Cikampek, Korlantas Polri melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Aris, apakah betul puncak arus mudik ini terjadi hari ini? Sesuai dengan prediksi kita dan hasil perhitungan kita dengan teman-teman Kementerian Perhubungan dan teman-teman Jasa Marga, kita prediksikan selama masa libur Imlek dan Isra Miraj ini akan terjadi arus mudiknya di tanggal 25 yaitu hari ini, dan arus baliknya tadi disampaikan di tanggal 29 pada hari Rabu. Dan ternyata prediksi kita tepat, di mana mulai tadi pagi terjadi peningkatan arus lalu lintas, terutama Jakarta Cikampek ke arah timur atau ke arah Jawa Tengah, di mana peningkatannya sampai dengan 51% dari hari-hari biasa. Namun hal ini tidak terjadi di ruas tol yang lain, terutama yang mengarah ke Puncak maupun ke arah Merak, di mana terjadi peningkatan namun tidak terjadi peningkatan yang signifikan, kecuali memang yang saya sampaikan tadi di arah Cikampek menuju arah timur atau Jawa Tengah dan Bandung. Demikian, Mbak. Ya, dari selain yang arah Cikampek menuju Bandung atau Jawa Tengah ya Pak ya, yang tadi mengalami peningkatan itu, titik-titik mana lagi Pak yang meningkatnya cukup signifikan hari ini? Fenomenanya seperti hari libur biasa, seperti jalur puncak tadi pagi juga terjadi kepadatan, di mana kita memberlakukan one way satu arah ke arah atas dari mulai 07.00 sampai dengan 10.00 yang diikuti juga kontraflow dari arah Jagorawi ke arah atas. Kemudian tadi sore sudah diberlakukan lagi one way arah turun dari arah puncak ke arah Jagorawi. Jadi ini fenomenanya seperti hari libur weekend, yang berbeda memang hanya di Jakarta Cikampek yang memang kepadatannya cukup tinggi mulai dari pagi sampai dengan tadi siang, dan alhamdulillah sore ini sudah terlihat mengalami tren yang terjadi penurunan. Baik, apa saja rekayasa lalu lintas yang diberlakukan untuk mengurai kepadatan sejauh ini Bapak? Dan mungkin ada yang direncanakan tetapi belum diberlakukan begitu? Manajemen rekayasa lalu lintas yang kita laksanakan sampai dengan saat ini, ada yang kita laksanakan kontraflow seperti di jalur Cikampek ini kita mulai berlakukan tadi mulai dari pukul 9.00 dari mulai kilometer 47 sampai dengan 65. Kemudian kita perpanjang lagi dari kilometer 40
sampai dengan 65 dan alhamdulillah sampai sore ini sudah kita perpendek karena mengingat arus lalu lintasnya juga sudah mulai cenderung turun. Di puncak tadi kita lakukan one way juga baik ke atas maupun ke bawah, dan lokasi-lokasi yang cukup rawan lagi adalah dari Bandung menuju Garut dan Tasik. Ini dilakukan beberapa kali one way lokal karena memang kepadatan arus lalu lintas cukup tinggi bercampur dengan hambatan-hambatan samping yang memang terjadi di sepanjang jalur tersebut. Baik, ada titik-titik rawan kecelakaan yang perlu diwaspadai oleh pengemudi, Pak, di mana saja jika ada? Baik, untuk rawan-rawan kecelakaan memang kita membaginya ada beberapa hal. Ada yang memang karena kerawanan karena kontur, itu seperti di kilometer 90 sampai dengan 100 di jalur Cipularang yang memang jalurnya turun dan menanjak cukup tinggi. Kemudian ada jalur-jalur yang memang cukup panjang, lurus, dan agak sepi. Ini yang biasanya terjadi overspeed, kemudian pada saat terjadi tingkat kelelahan, terjadi tabrak belakang, dan ada juga lokasi-lokasi yang memang rawan karena lingkungannya, seperti jalur arteri, di mana jalurnya sempit, kemudian terjadi peningkatan kepadatan arus lalu lintas, dan di sini yang terjadi rawan adalah tabrak depan dengan depan, Mbak. Baik, ada imbauan lain, Bapak, bagi para pengendara yang akan melintas di titik-titik yang Bapak sudah sebutkan tadi? Yang pertama diharapkan untuk para pengendara memastikan dulu kesiapan kesehatannya, yang paling utama. Kemudian kendaraannya pun harus sehat. Ya, setelah kendaraan sehat, patuhi aturan lalu lintas yang ada dan arahan dari petugas. Apabila memang lelah, silakan istirahat. Di rest area memang mulai dari tadi pagi terjadi peningkatan penggunaan rest area. Ada beberapa yang memang kita minta masyarakat untuk menggunakan rest area yang di depannya. Kalau memang tidak menemukan rest area, silakan keluar dulu di pintu tol terdekat, kemudian istirahat sampai memastikan bahwa kondisinya benar-benar fit untuk mengadakan perjalanan. Apalagi ini perjalanannya yang libur panjang dan rata-rata mengambil perjalanan jarak menengah dan jarak jauh, Mbak. Baik, di mana pengendara bisa mendapat informasi atau mengupdate informasi tentang titik-titik dan waktu dari rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian, Pak? Untuk rekayasa lalu lintas khususnya yang dilaksanakan di jalur tol memang sudah tertuang dalam SKB yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan dengan Korlantas dan Bina Marga. Memang untuk rekayasa terbatas yang dilakukan oleh wilayah itu tergantung situasional. Bisa mengikuti media sosial yang ada, itu bisa didapatkan informasi-informasi tersebut, dan bisa juga menggunakan sistem yang ada di jalan tol seperti trafo yang dimiliki oleh Jasa Marga. Itu sudah memuat berbagai macam informasi pemberlakuan manajemen rekayasa khususnya yang dilakukan di ruas tol, dan itu informasinya cukup lengkap, termasuk rest area mana yang memang masih memungkinkan untuk disinggahi dan berapa jauh rest area yang ada, termasuk fasilitas pelayanannya. Jadi informasi itu bisa didapatkan mungkin sambil di jalan, penumpangnya bisa melihat media sosial yang ada dan mendengarkan terus himbauan-himbauan dari media-media yang lain seperti televisi dan radio yang memang kita siarkan secara terus-menerus. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Aris Syahbudin, Kabak Ops Kakor Lantas Polri sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo Sore hari ini. Selamat bertugas, Bapak. Selamat bertugas, terima kasih, Mbak.